Nggak kerasa banget, sekarang sudah tanggal 26 Oktober tahun 2023, yang mana itu berarti aku berulang tahun. Cie, pede banget kayak ada yang mau ngucapin. Jadi untuk merayakan ulang tahun aku yang ke-19 tahun, jadi di sini aku mau membuat semacam apresiasi kecil-kecilan tapi pakai booktek aja sih ya. Dan nggak terlalu ribet-ribet juga pertanyaannya, dan sebelum kita akan mulai aku mau mengucapkan terima kasih banyak banget buat yang sudah ngikutin aku dari awal. Dan aku tuh baru ngebooktube. Pertama kali ngebooktube itu umur 16, bayangin coba. Jadi aku udah 3 tahun ngebooktube, cuy. Wow, terima kasih banyak sudah yang sudah mengikuti selama 3 tahun ini. Dan ya sesuai dengan judulnya yang sudah aku mention sebelumnya, aku di sini bakalan membuat birthday booktube tag. Jadi ya udah, tanpa basa-basi langsung aja kita pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu adalah birthday cake, buku dengan plot klise tapi tetap kamu lanjutin. Oh iya, aku kan pernah bikin book tag ini juga di tahun kemarin ya. Dan kalau aku lihat dari video itu, list-list buku yang aku tampilin tuh adalah buku-buku yang kayaknya overall yang pernah aku baca. Dan kalau untuk yang akan aku tampilin di video kali ini, cuman bakalan buku-buku yang aku baca di tahun ini aja. Jadi lebih specifically gitu lah ya. Jadi listnya biar nggak ngerancu kemana-mana. Dan mungkin kalian akan melihat judul-judul baru juga. Oke, lanjut lagi ke jawabannya untuk pertanyaan nomor satu ini. Di sini ada tiga ya, yaitu yang pertama di Tanah Lada, karyanya Ziggy Z. Kemudian ada Naga Langit, karyanya J.P. Taylor. Dan juga Cadel, karyanya Triskai Dekaman. Ini kalau dari secara point of view memang beda-beda sih ya. Kalau yang di Tanah Lada ini tuh lebih diceritakan dari sudut pandang anak kecil. Cuman kayak sekitarnya ini tuh kayak agak aneh, suram, dan bimbang gitu loh, ya enggak sih? Buat kalian yang sudah baca mungkin kalian paham juga maksudnya. Terus kemudian untuk yang Naga Langit karyanya J.P. Taylor, ini tuh dia ini tuh aku nggak ngerti kenapa ya. Ngebayangin ceritanya tuh kayak grafiknya kayak burik gitu. Aku nggak ngerti ya gimana cara ngebayanginnya, tapi Naga Langit ini tuh vibe-nya kayak cerita-cerita sihir tahun 1700 gitu loh, ya nggak sih? Kayak aku tuh ngebayanginnya kayak kualitasnya belum HD gitu loh. Dan emang agak rancu ya, makhluk-makhluk yang diciptain oleh siapa penulisnya itu juga cukup yang jarang aku temukan di novel-novel fantasi yang lain. Jadi ya aku pikir ya udahlah ya. Cuman aku tetap terusin dan aku kasih bintang yang cukup tinggi juga. Sementara untuk yang Cadel ini tuh dia ini tuh mencampurkan unsur politik dan juga distopia jadi satu. Jadi lumayan berat juga sebenarnya topiknya, dan memang seperti yang kita tahu ya, Triskai Dikaman kalau bikin tokoh itu cukup ganjil-ganjil semua. Dan untuk yang di kasusnya di yang novel ini tuh dia cukup cukup mengerikan sih ya, in some way. Beberapa scene tuh cukup mengerikan juga. Dan aku dengar-dengar orang-orang tuh pada ngeborong buku ini di Gramedia Book Big Sale ya, Gramedia cuci gudang itu. Dan banyak yang nanyain reviewnya tapi kalau menurut aku ya ini bener-bener recommended banget sih, kalian harus baca, pokoknya kalian harus baca. Oke, untuk yang pertanyaan nomor 2 yaitu adalah Party Guest, buku terbitan baru yang aku antusias untuk baca. So far sih ya, cuman ada dua, yaitu Namaku Alam, karyanya Leila S. Chudori, dan juga Funiculi Funicula yang selanjutnya. Aku lupa ya kalau Funiculi Funicula yang kedua itu terbitnya tahun berapa. Pokoknya itu kan hitungannya masih baru lah ya. Ya cuma dua ini aja sih yang aku penasaran aja untuk baca, dan aku nggak cari tahu benar-benar tentang apa biar nggak termakan ekspektasi yang tinggi gitu sih. Untuk yang ketiga yaitu adalah Birthday Presents, buku yang bikin kamu surprise sampai akhirnya kamu suka banget. Di sini juga akan aku sebutkan tiga judul yang mungkin kamu udah pernah lihat juga di video sebelumnya, cuman aku akan mention lagi, nggak apa-apa lah ya. Di sini yang pertama itu ada Waspada Jaket Syndrome, karyanya Robani Alvan. Kemudian ada Melis, karyanya Keigo Higashino, dan juga Cadel, karyanya Triskai Dekaman. Ini tiga-tiganya benar-benar membawakan sesuatu yang baru menurut aku, yang kayak nggak terpikirkan sebelumnya. Kalau untuk kasusnya Waspada Jaket Syndrome ini dia itu non fiksi, sementara yang kedua yang lainnya ini itu adalah buku-buku fiksi atau novel. Dan genrenya juga cukup beda sih ya. Kalau yang Waspada Jaket Syndrome itu aku ngerasa relate aja sama perasaan aku waktu itu ketika bacanya, dan aku mikir kayak wah, ini nih buku yang pas banget gitu loh datangnya itu. Kayak aku nggak tahu ya kalau baca Waspada Jaket Syndrome ini di waktu yang berbeda, entah itu di masa yang datang atau yang masa yang sebelumnya, kayaknya impresiku bakalan beda.
Terus kalau yang untuk yang Melis, ini gila sih ya, Keigo Higashino waktu ngejabarin plot twistnya tuh kayak gila aja menurut aku. Dan ini nggak pernah aku temuin juga di novel misteri manapun yang pernah aku baca. Jadi kayak this is something new for me. Terus untuk yang cadel udah aku jelasin tadi karena dia ini cukup keren eksplorasi tokohnya, idenya juga keren banget dan bagaimana Triskai Dekaman memasukkan unsur-unsur politik dan hierarki semacamnya tuh keren banget sih ya untuk orang yang bukan menurut aku sih. Maksudnya untuk orang yang hitungannya awam kayak aku, novel ini masuk banget buat aku. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, di sini Happy Birthday Song, buku yang menurut kamu worth the hype. Di sini aku akan menjabarkan dua buku aja yang udah aku baca di tahun ini. Yang pertama yaitu Dunia Sophie karyanya Jostein Garder dan juga Confessions karyanya Minato Kanai. Dua ini emang worth it banget untuk dibaca, tapi memang ini genrenya beda banget ya. Dunia Sophie ini lebih ke sejarah filsafat yang memang dibungkus dalam bentuk novel atau dalam bentuk cerita. Sementara kalau Confessions ini tuh novel, thriller, psychological thriller ya, bisa aku bilang psychological thriller banget karena kita kan berkelana di pikiran-pikiran tokoh yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kasus yang terjadi di dalam buku ini. Dan kamu bisa baca sendiri deh, pokoknya aku nggak akan jelaskan banyak atau mungkin bisa tonton video yang di atas kanan itu ya karena aku udah nge-review Confessions juga. Oke, untuk yang kelima, di sini ada Happy Music, buku dengan penulisan dan quote yang cantik. Di sini ada tiga judul yang akan aku highlight. Yang pertama yaitu di Tanah Lada, karyanya Ziggy Z lagi. Kemudian Sometimes I Lie, karyanya Alice Finney dan juga Renegades, karyanya Marissa Mayer. Untuk kasusnya yang Renegades itu sebenarnya masih ongoing ya, masih aku baca. Cuman aku suka banget sama cara penulisannya Marissa Mayer dan ini pertama kalinya aku baca buku karyanya dia. Dan aku mikir kayak kemana aja sih selama ini kenapa aku baru baca sekarang gitu kan. Cuman mungkin aku dikasih kesempatan untuk baca sekarang tuh karena emang cara penulisannya dia tuh bener-bener masuk di aku kayak ini tuh cara menulis yang aku banget gitu loh, paham nggak sih? Dan aku suka penulisan-penulisan yang kayak belak-belakan dan jujur begini dan yang deskriptif banget dan yang apa ya, pokoknya semacam narasi-narasi yang bisa memadukan metafora dan juga narasi yang informatif jadi satu. Itu aku suka sih sebenarnya. Dan itu dimiliki oleh ketiga novel yang aku sebutkan di sini. Kalau yang di Tanah Lada ini sedikit ada informatifnya gitu. Jadi kayak dibikin formatnya itu seperti kamus. Dan itu kamu bakalan kayak amazed sendiri sih ketika bacanya. Dan aku juga waktu baca juga kayak gitu soalnya. Selanjutnya yaitu Getting Older, buku yang kamu sudah baca lama tapi bakalan diapresiasi lebih kalau bacanya sekarang. Dan kalau yang ini mau nggak mau aku akan mengulik daftar buku-buku yang sudah pernah aku baca dan aku menemukan satu judul yang kurasa cocok kalau dibaca sekarang, yaitu buku paduan matematika terapan karyanya Triskai Dekaman. Ini pertama kalinya banget aku kenalan sama karyanya beliau dan aku waktu itu suka sih suka ya, cuman kayak nggak yang nangkep banget karena aku waktu itu masih kelas 8 SMP. Jadi kayak mungkin apa ya, pemahamannya belum belum nyampe gitu lah ya. Dan kalau aku pikir-pikir kalau mungkin aku bacanya sekarang mungkin bakalan aku lebih apresiasi lagi tuh, bakalan nyampe gitu kan. Apalagi dengan topik bacaan aku yang sekarang tuh aku masih mencoba untuk menemukan topik yang cukup berat-berat juga kayak filsafat, filosofi dan semacamnya. Jadi aku pikir kayaknya ini buku kalau aku baca sekarang bakalan cocok nih gitu. Oke, nggak kerasa banget udah pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan nomor 7, yaitu adalah Sweet Birthday Memories, yaitu buku yang akan tetap bikin kamu seneng di waktu sedih. Dan ini aku akan merekomendasikan satu seri ya sebenarnya, yaitu Illumine series karyanya Amy Coffin dan Jay Kristoff. Yang so far aku baru baca cuman Illumine dan Gemina aja. Ya emang sih ini fantasi sci-fi yang butuh pemahaman tinggi sebenarnya kalau kamu mau baca dan nggak bisa yang sedih-sedih banget sih. Aku ngerti sih maksudnya itu kenapa bikin seneng karena menurut aku tuh kayak ada sensasi satisfied ketika selesai membaca novel yang ini. Aku nggak ngerti kenapa. Dan juga ada grafis-grafisnya itu jadi bikin kayak wow keren gitu loh. Jadi kita waktu membacanya itu nggak yang bosenin banget gitu dan itu menurut aku cukup menyenangkan dan cukup menghibur. Kayak gitu sih. Oke, udah 10 menit pas. Video ini akhirnya selesai. Dan ya kayaknya gitu aja sih untuk jawaban-jawabanku dari birthday book
Tut lagi BookTube Tag. Ya lumayan singkat aja sih ya, nggak usah banyak-banyak. Dan mungkin kalau kamu punya rekomendasi lain dari yang sudah aku jawab di sini, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih yang sudah nonton dan aku akhiri dulu videonya sampai sini and I'll see you on my next one. Bye bye.